Alhamdulillah, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu jamaah salat subuh di Masjid Nurus Saadah masih diunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah kesempatan dan kenikmatan. Apa yang kita syukuri yaitu nikmat kesehatan yang diunjuk oleh Allah kepada kita galau-galau. Apa bukti sehat itu, Ustaz? Dua bukti sehat tuh, Pak, Bu. Sering kami omong ke dua ini bukti sehat itu. Apa bukti sehat? Makan kuat, tidur nyenyak. Nah, pikirlah, kalau Bapak Ibu semalam tidur nyenyak, balik lagi makannya kuat, berarti sehat. Iya. Alhamdulillah. Tapi menlah banyak pilih-pilihan itu Pak Haji. Makan ini kolesterol, makan ini dikit, darah tinggi. Nah, berarti itu sudah mulai ditarik oleh Allah sedikit demi sedikit kesehatannya, Bu. Rusak mic bawah, tidak apa-apa. Iya. Selagi Pacak minum kopi subuh ini, berarti sehat ya. Men yang lada Pacak lagi minum kopi, mas sakit. Iya. Iya, hilang dikit nikmat tadi. Saling tataplah. Ya. Saling tataplah muka Bapak, ya. Karena kita tidak tahu, Pak, Bu. Balik ini saling tataplah mukanya, keluarganya, tatap-tataplah no. Tatap-tatapan. Ya. Maaf lah. Kalau lagi dipanggil ke Mekah. Amin. Iya. Mudah-mudahan ya. Subuh-subuh ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan dipanggil ke rahmatullah, bukan, ke Mekah dulu, ya. Kita bersyukur pada Allah di subuh hari ini sama-sama kita di bulan Muharram masih di bulan tahun baru Hijriah yang sama-sama kita nikmati hari ini dan kita patut bersyukur itu. Ya. Dari tahun ke tahun, Bapak, umur kita semakin hari semakin berkurang. Apa tanda umur kita berkurang? Jingok rambut kalau sudah memutih, jingok gigi kalau sudah mundur galau. Nah, itu berarti umur kita sudah berkurang. Nah, itu bukti kata Rasulullah, rambut itu tidak pacak dibohongi. Nah, iya. Dibotai tidak bisa, Pak. Dinjok pirang hitam tidak bisa juga. Masih jinggo kejingoan. Nah, rambut itu adalah salah satu ciri kita semakin hari semakin kita menua. Selawat bertangkai salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, karena beliaulah kita hari ini masih hidup di tahun 1445 Hijriah. Kalau dulu kita tahun 1444, maka hari ini kita sudah menginjak dan sudah menjalani. Dan patut kita syukuri karena di tahun 1445 ini, Pak, kita masih diinjak oleh Allah kesehatan dan kesempatan untuk beribadah. Mana berkah umurnya, bukti berkah umurnya, tambah usia umur, maka dia tambah pula rajin ibadah, berarti berkah umurnya. Demi Allah, kata Allah, setiap hari itu Bapak Ibu, malaikat maut itu 70 kali jingok kita. Jingoknya Pak Haji nih lah datang belum waktunya? Belum. Siang lagi jingok lagi, lah datang belum waktunya? Belum. Hah? Lagi dijingok lagi pas nak asar, lah datang belum waktunya? Belum juga. Hah? Itu Pak Haji bebas ya, Ustaz ya. Tuan Pak Haji dah. Iya.
Tenang je malaikat maut. Nah. Ha? Laju. Elak ke? Sungguh kita nak pacak karate silat kate urusan. Kate urusan. Iya. Sampai kita tu. Iya, nak jurus apa Pak? Nah, kate urusan malaikat. Maka kalau kita balikkan di surat At-Takasur, alhaakumut takasur. Wong-wong yang menimbun-nimbun harta. Tiap hari dia begawe, Pak. Ada yang PNS, ada yang BUMN, ada yang TNI, ada yang polisi. Ais. Bahaya ya. Ada yang kuli. Tiap hari mereka begawe, Pak. Kumpul ke harta, bergaji, banyak gajinya. Kumpul ke harta, beli tanah di sini, beli tanah di situ, kebun di sini, ruko di situ, banyak numpuk, Pak. Numpuk harta. Bini di sini, bini di situ, banyak cabang. Oh iya dah. Banyak cabang. Balik ke rumah ngatakan cuma sikoknya lah aku ni bini itu. Iya sikok nian, sikok di Kuto, sikok di Tapati, sikok di Lemabang, sikok di Pusri 4. 4 bininya. Tak apa-apa kalau dia banyak duit, asal adil ya. Alhaakumut takasur kata Allah. Wong-wong yang nimbun harta itu. Sehingga dia begawe dari malam ke pagi, ada yang dari pagi jam 1 tadi, Pak. Lah ada yang metu keluar ke pasar nyari barang. Rami di pasar itu jam 1 malam. Ada yang dari jam 6 pagi dia keluar, balik jam 4 sore, balik jam 5 sore, keluar nyari apa, Pak? Duit. Sampai mereka itu lupa, zuhur dilewatkan, asar dilewatkan. Dilewatkan dia loh. Apalagi yang datang yang pergi keluarnya dari dalu-dalu hari jam 3 dia keluar, subuh dia lewat. Lewat dia loh. Untuk nyari apa? Duit. Cuma nyari duit, Pak, Bu. Zuhur dilewatkan, ladas. Nyari harta tadi. Begaji tadinya yang anggota dewan, begaji besar, ladas singgahnya. Maka di ayat kedua itu disambung oleh Allah, hatta zurtumul maqabir. Sampai mereka itu, Pak, masuk ke dalam kuburan, baru mereka habis sadar, tak lagi nak nyari duit. Jangan nak nyari duit lagi, malah masuk dalam kuburan. Mendak masuk kuburan, tak puas. Ada di situ harta, lokak duit, laju ke sana. Di sana ada lokak duit, laju kejar ke sana. Sampai dia benar-benar masuk ke dalam kuburan, baru dah baca lagi mereka. Keperdinya tu, Pak, kalau kita ngap-ngap dan nak sakaratul maut tu, ya Allah hartaku, ya kebunku, yang dipikirkannya kebun, harta dan lain sebagainya. Maka dilanjutkan oleh Allah ayat selanjutnya, kalla hatta alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun. Jangan, kata Allah, jangan cak itu. Kalau bahasa kitanya, kaget kamu nyesel. Kamu boleh nak nyari dunia, boleh nak nyari harta, silakan, kayo. I'mali dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa amali akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Kejar, kata Rasulullah, duniamu, silakan, seolah-olah kamu hidup selamanya. Supaya kita semangat nyari harta. Tapi jangan lupa, kata Rasulullah, kejar juga akhiratmu, seolah-olah kamu mati besok pagi. Kalau kita sadar, Pak, dengan dua motivasi yang disampaikan oleh Rasulullah itu,
Berarti setiap kita begawe, zuhur istirahat, solat zuhur. Begawe lagi, asar istirahat, solat asar. Begawe lagi, balik pas maghrib datang ke masjid. Nah, itu harusnya. Jadi kita mohon maaf kadang kita, ya Allah, mati-matian Pak kita nyari harta, pas harta itu dapat tidak dibawa mati. Mati-matian kita nyari harta supaya kita kaya, dihormati wong. Mati tidak dibawa harta itu. Berarti belum senang Pak dia mati kalau ada harta. Nah, iya. Berarti belum senang tadi ya. Kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun, kata Allah. Sekali lagi jangan cak itu. Saking Allah tuh nekan ke kita. Jangan sampai kita terlena dengan dunia kita. Summa kalla saufa ta'lamun, kalla lau ta'lamuna ilmal yakin. Kaget kata Allah, kamu itu dijingokkan oleh Allah neraka jahim. Baru kamu yakin, oh ya Allah, aku dulu di dunia, selama hidup aku di dunia ini ya Allah, galak berbudi terus. Oh ya Allah, aku disering nyari duit tapi ngurangi timbangan. Oh ya Allah, aku disering nyari duit setiap hari tapi sholat 5 waktu diabaikan. Oke lah, taruh kelas zuhur mungkin di kantor, kalunian. Asar mungkin masih di kantor. Maghrib mungkin masih di perjalanan, sholatnya di rumah. Isya mungkin kecapean, akhirnya dia istirahat, sholatnya jam 9. Subuh kemana? Hah? Tiduran. Kati alasan subuh nih Pak. Maka subuh ini dah kati alasan, sholatnya ke masjid. Nah. Ingat muka-mukanya ada tak tetangga gitu. Wah, dak katik canyo, tangga sebelah ni. Kemana ini? Aku kita ingatkan, Pak. Aku kalau kita jingok di surat As-Sajadah itu, Pak. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Rabbana. Wong-wong yang mati itu, Pak. Pak Haji. Wong yang mati itu berdoa dengan Allah. Rabbana absorna, ya Allah, akulah jingok. Wasami'na, akulah dengar. Farji'na na'mal solihan inna mukinun. Ya Allah, akulah jingok, ya Allah, siksamu, ya Allah, sangat dahsyat. Ya Allah, akulah dengar, ya Allah, betapa hebatnya neraka jahim. Farji'na na'mal solihan, ya Allah, balik ke aku ke dunia. Nak ngapa wak cek ya Allah balik ke dunia? Na'mal solihan, kata manusia itu, na'mal solihan, inna mungkinun, aku nak beramal soleh ya Allah, karena aku lah yakin wak cek ni malaikat maut kemana baik selama ini. Lah dinjo umur 80 tahun, 70 tahun, 60 tahun, 40 tahun, kemana? Oh jiwa cek tadi, malaikat, maafkanlah malaikat, tak sengaja, kata urusan tak sengaja. Malah ketemu dalam kuburan itu Pak, tak kata urusan dia yang nak RT RW presiden dah. Kamu, apalagi wayah Hansip, sapam seandainya, cepat dibitas ke malaikat, entang, laju, tidak balik lagi. Kamu. Maka dikatakan dalam sebuah hadis itu dikatakan wong mati itu Pak ibaratkan dia terberak dalam sungai, di tengah-tengah sungai. Seandainya kita dah baca berenang, terberak di kita di tengah-tengah sungai Musi, dah baca berenang Pak, minta tolong itu, tolong. Tawarilah Pak dia emas 1 kilo. Pak wace, ini emas wace 1 kilo dari Pucuk Ambera, dia di bawah. Minta tolong. Kita tawari saat itu Pak emas 1 kilo. Wace, ini emas 1 kilo sekantong. Wih, kita lempar. Ambillah kau katanya. Dak galak dia Pak. Kita tawari BPKB mobil. Wace, ini BPKB mobil, ambillah. Pakailah kau katanya.
Tawari lagi gitu, tanah. Pak Cik, ini Pak Cik, surat tanah, ambillah. Apa jawabnya? Makanlah kau. Dak galak Pak. Tawari sikok dia batang pisang. Laju. Wacek batang pisang. Laju ditangkapnya. Saat itu Pak, ketika kita dalam kuburan, dak butuh harta, dak butuh jabatan. Sedikit pun dak ada kita yang butuhkan, cuman amal ibadah kita yang kita butuhkan. Itu. Ibarat kita terberak di tengah sungai, di tengah-tengah sungai. Dak ngati Pak. Dak butuh lagi harta yang kita cari-cari setiap hari. Siang malam kita pikir kena, kita catat. Oh, ini sekian. Banyak numpuk harta ATM BSI, BTN, banyak seluruh ATM tu. Oh, banyak singgahnya di dompet. Ada galau ATM, BRI, BSI, apalagi Sumsel Bubble, BTN, apalagi banyak singgahnya. Pas tengok saldo kosong galau. Kata isi. Ngumpul ke baik. Ya. Maka benar kata Rasulullah dalam suatu hadis dikatakan la yazidu qadama abdin hatta yus'ala an arba. Tidak akan bergeser kaki tumit anak Adam itu Bapak di hari kiamat kagak kecuali ditanya oleh Allah 4 perkara. Tidak akan bergeser tumit lanang maupun betina di hari kiamat kagak kecuali ditanya oleh Allah 4 macam. Apa itu? An umrihi fi ma'afna, umur kita kemana? Kemana selama ini kita pakai? Berapa tahun kita hidup Pak? 4 tahun, 40 tahun seandainya. Kalau 40 tahun itu Pak, kalau dulu kata Rasulullah itu kan, Nabi itu ngenjuk kode untuk kita, sitin wasabain, 60 sampai 70 itu umur umat Nabi Muhammad. Tak lama, 60 sampai 70. Tanyalah Pak Haji, berapa umurnya Pak Haji? 60. Rahasia. Coba sadari Bapak, berapa umur kita Pak? Kalau sudah lewat 60, lampu kuning. Hati-hati. Apa namanya? Tulislah warisan tu, balik ayat. Siapkanlah pena. Dapat galau warisan, termasuk kami dapat juga. Ya. Makanya la yazidu qadama hatta yus'ala an arba. Tidak akan bergeser sedikit pun kaki kita ni Pak. Di hari kiamat gagak ditanya oleh Allah umur kita kemana kita pakai. Wa an jasadihi fi ma abla. Jasad kita ni Pak, kemana kita pakai selama hidup ini? Kaki kita diinjak oleh Allah sehat. Pernah tak kaki ini kita berdiri untuk solat tahajud di tengah-tengah malam, berdoa kepada Allah, meneteskan air mata, ya Allah ampuni dosa aku ya Allah. Satu tetes mata kita menetes karena dosa kita Pak, demi Allah bisa memadamkan api neraka. Kalau kita pernah netes, maka di tahun baru ini kita muhasabah diri, nyadar diri. Pernah ada jasad ini, mata kita ini, kita buka ke Al-Quran, kita baca ke, ya Rabb, aku dah baca Al-Quran kemana baik selama ini. Kita mencak serius itu, kita belajar matematika, fisika, hitung-hitungan Pak, tak salah-salah. Ditemukan alif batah, buta matanya. Macam mana ini? Apa dia bacanya? Panjang dikit, Al-Quran dah dibesar ke na? Masih mata ni. Tunjuk duit 100. Ini warna duit ni, terjengok tak? Terjengok dia. Terjengok Pak. Pas tengok huruf, apa dia ni? Itu kita. Kemana jasad ini kita gunakan? Pernah ada kaki ni kita jalankan untuk pergi ke majlis taklim. Ada majlis-majlis zikir kita pergi. Itu bukti kagak. Kalau di surat Yasin itu dikatakan al-yauma nakhtimu ala afwahihim
wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu Bapak Ibu, al-yauma nakhtimu ala afwahihim, ditutup oleh Allah mulut kita. Kunci oleh Allah mulut kita. Wa tukallimuna aydihim, tangan kita berbicara, kedua tangan berbicara. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki menjadi saksi kita, Pak. Dah baca kita berbohong, nak berbudi. Wong Palembang hobi berbudi di mana? Di akhirat dak kata baca berbudi, Pak. Terbuka kalau, ketahuan kalau. Itu kalau lagi tak ada masalah. Guys, kalau lagi nak siap-siap nak kondangan. Tahuan kalau Pak. Kalau kita pada subuh hari ini kita gunakan mulai di tahun 1445 ini Pak, kita gunakan jasad ini untuk beribadah kepada Allah. Mata kalau masih sehat kita jenguk ke Al-Quran. Dah baca Ustaz, cari guru. Cari guru. Dah apa-apa. Apalagi yang lada katik gawe lagi, pensiunan seadanya. Katik gawe lagi, lemak nian itu untuk beribadah. Makanya kita di Indonesia nih Pak, memang diinjuk oleh pemerintah pensiun itu untuk kamu tuh siap-siap menghadapi mati. Intinya, kasarnya. Nah sudah, pensiun, tak baca lagi kamu bergawe. Artinya, siap-siap kamu tuh nak menghadapi mati. Walaupun sebelum pensiun banyak orang mati. Ya, tapi itu untuk kita supaya kita siap-siap. Makanya kadang-kadang di masjid itu Pak penuh oleh wong-wong yang pensiunan. Yang muda-muda kemana? Dah galak semayang. Dah galak. Hari duit tadi. Nunggu pensiunan dia baru ke masjid. Untung dia alhamdulillah kalau pensiunan masih ke masjid. Yang kita khawatir lah pensiunan dah galak ke masjid. Nah, itu yang banyak di tempat kita. Mudah-mudahan Bapak di hari tuanya kage, di hari tuanya Bapak tidak lagi sibuk dengan dunia, tapi sibukkan kita dengan akhirat, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga apa? Ilmu. Kemana kita amalkan? Ilmu Pak. Ilmu apa itu? Maka kata imam, kata para ulama, ilmu ini ada ilmu dua. Ada ilmu ain, ada ilmu kifayah. Ilmu ain ini yang wajib kita ketahui. Apa itu ilmu fardu ain? Semayang. Wajib kita tahu Pak. Cak mana bacaan semayang. Apalagi ilmu fardu ain. Cak mana kita cara berpuasa yang baik, yang benar. Tahu itu kita amalkan. Tak tahu belajar. Maka kata Rasulullah, uang yang dilaknat oleh Allah itu dia tak tahu dengan ilmu agama. Tapi ada yang terlaknat, dia tahu tentang ilmu agama, dia tahu kewajiban solat, dia tahu kewajiban puasa, tapi dia tak galak ngamalkan. Itu namanya terlaknat. Yang kayak balai yang kelapa. Dia tahu Pak, ini hukumnya haram, ini hukumnya halal. Cuman dia dak apa namanya terus tidak digawe kanyo, dak dihiraukannya, lanjak kanyo kalau. Maka dia uang-uang yang terlaknat. Yang keempat, amali, harta kita, min ainak tasabah wa min fima anfaqu. Dari mana kita dapat dan kemana kita keluarkan. Maka harta ini Pak, kata para ulama, yang paling susah kaget ditanya itu cuma sikap harta. Ngapa? Sekecil apapun harta yang kita dapat Pak, itu dihitung oleh Allah. Dari mana ke mana. Kalau sumbernya halal, keluarnya halal, maka dia selamat. Cari duit cara yang halal, dikeluarkan pula beli yang halal, maka dia selamat. Tapi kalau dia sumbernya halal,
Nyari duit siang malam, Pak. Dapat duit, dipasangkannya togel. Dapat duit, dibeli kenyo sabu. Halal dia nyari duit. Cuma dapat duit, dibeli kenyo sabu. Yang budak-budak dibeli kenyo kelem. Kelem aibon. Kami pernah balik daerah di sini lah, Pak, di pasar apa Lemabang ini. Ada budak kecil cak inilah. Tiap hari ngamen. Nyanyi selawat, salatullah, salamullah, ya Allah. Juga anak siapa ni kesiannya, kasih duit 10.000. Besoknya ketemu lagi nyanyi selawat lain ya. Ya Habibal Qalbi, ya Allah. Juga merdunia soalnya kasih lagi duit. Ke hari ketiganya ketemu lagi pas ngelem. Ya Allah, jika budak ini. Iya, ngisap lem aibon itu, Pak. Hati-hati, Pak, anak itu, Pak. Sekarang ngelem aibon, diisapnya. Kurang makanan. Jadi mak ngisap lem aibon, isap-isapnya. Ya Allah, budak ini juga. Budak Palembang, bukan budak Arab Saudi. Kalau budak Arab Saudi beda lagi. Budak Palembang ni kami lah besar baik dia mui budak. Kami salah pakai sendal. No, budak ini kilo. No, jeng budak kan. Gitu. Dia mui budak. Budak Palembang. Iya, budak kalau Palembang. Dari mana kita dapatnya? Kemana kita ngeluarkannya, Pak? Harta itu, Pak. Yang terakhir, dari kalau kita sumbernya haram, ngeluarkannya haram, lah sudah itu benar-benar dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita di dalam Al-Qur'an itu dikatakan laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ya Rabb, itu keluhan yang selanjutnya orang dalam kuburan, Pak. Berdoa dengan Allah. Ya Rabb, hidupkan aku di dunia, ya Allah. Saking beratnya harta itu dihitung, Pak. Dihisap. Ngapa? Fa'asaddaqa wa akum minas sholihin, ya Allah. Hidupkan aku sedetik baik, ya Allah. Sedikit baik. Untuk apa kata Allah? Fa'asaddaqa wa akum minas sholihin. Kalau aku hidup, ya Allah, di dunia, walaupun sekejap, aku nak ku hambur ke hartaku, nak ku sedekah ke seluruh hartaku. Saking saat itu berat pertanyaan harta, Pak. Kalau kamu yang banyak-banyak harta, umur lah tua, harta masih banyak, sudah, Pak, sedekah kelah, Pak. Ya, jadi jangan banyak perhitungan di akhirat kayak. Mobil lu ikut, dah terpakai sikoknya, sedekah kelah, Pak. Sedekah kelah. Itu kan pikiran kita, Pak. Nyarinya susah, Ustaz. Dah mau nak sedekahkannya. Itu kita, Pak. Tapi ketika di akhirat kaget, itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, Pak. Kami ada tetangga yang umurnya kemarin tuh sudah hampir 90-an. Tua, Pak, tua nian. Pakai jam Rolex. Jam Rolex lama itu. Yang lama. Dia ni pensiunan Pusri ni. Banyak duitnya, Pak. Pejingok jamnya masih dipakainya lah tua. Pak Haji je. Jam apa itu, Pak Haji? Oh, ini kenang-kenangan sampai mati tak kejual. Loh, lah mati sekarang. Tahu kan jamnya ke mana? Pak Haji juga. Coba waris ke kami jam itu, ada manfaatnya, Iya, itu jam Rolex yang asli, yang lama. Iya, asli jam, Berapa harganya itu? Tak tahu gitu, Lah mati uangnya. Jamnya ke mana? Jadi rebutan anak tetangga, anak-anak keluarga. Jadi rebutan, aku baik. Sudah. Akhirnya yang tua ngambilnya. Itu, Pak. Makanya harta itu paling berat, Pak. Paling berat. Maka Nabi itu ketika dia meninggal dunia, hartanya sudah habis. Tidak ada lagi yang ditinggal-tinggalkannya. Mudah-mudahan kita diinjuk oleh Allah harta ini banyak, tapi untuk beribadah kepada Allah. Diinjuk oleh Allah harta banyak untuk bersedekah. Diinjuk oleh Allah harta banyak untuk menginfakkan ke masjid. Diinjuk oleh Allah harta banyak untuk diamanahkan jadi pesantren.
Nah, yang banyak-banyak tanah, Pak. Nah, yang banyak tanah tuh impak-impaklah tanahnya. Nah, buat ke pesantren. Jalan jadi amal ibadah. Ustaz, ini Ustaz ada tanah. Tidak ada terpakai Ustaz. Ini Ustaz, ini dibuatkan madrasah. Jalan sampai kapanpun. Jalan Pak. Maka itu tidak akan terputus amal anak Adam kecuali 3 perkara. Apa? Al ilmun yanfa'u bih, waladin sholihin yad'ulah, shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh. Itulah aset kita Pak. 3 iko inilah aset kita kage yang pacak nolongi kita walaupun kita lah mati. 3 inilah Pak. Kalau ada anak, dedeklah anak itu supaya menjadi anak yang soleh. Pacak doain kita. Kalau ada harta, cepat pinter-pinterlah harta itu dijadikan supaya dijariahkan. Kalau ada ilmu, walaupun 1 alif, kita ajari wong. Itulah kaget yang mendapatkan ngalir pahalanya. Maka Pak, saran kami Pak, kalau ada anak, kalau ada cucung, Al-Fatihah itu Pak, jangan sampai guru-guru TPA, jangan sampai guru-guru SD yang ngajari anak-anak kita. Al-Fatihah Pak. Kalau baca anak cucung kita, yang Al-Fatihah itu dari mulut kita yang ngajarinya Pak. Setiap kali dia semayang, mengalir pahalanya ke kita yang ngajari. Itu Pak. Fatihah Pak. Rasa hafal kalau Al-Fatihah sini tidak mungkin dah hafal kan. Ajari anak kita alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin. Amin. Itu aset kita, Pak. Dipakainya terus semayang 5 waktu, dipakainya buku Al-Fatihah itu sampai dia mati. Kaget dia ada anak lagi, diajarkannya pula ke anaknya lain, terus ngalir itu. Tidak putus. Lagi anaknya itu ngajar lagi ke anaknya lain, terus ngalir lagi. Tidak putus. Maka sekecil-kecilnya kita Bapak Ibu, kalau ada ilmu, kalau hafal Al-Fatihah, ajari ke anak kita, ajari ke cucung-cucung kita. Mudah-mudahan di subuh yang singkat ini kita semua menambah umur kita, nambah juga amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, silakan. Tanya dikit, di ruang tanya jawab. Silakan. Kita kan punya harta, tapi saat kita berhidup kita sedekah ya Pak. Tapi harta masih banyak. Begitu kita meninggal, anak bini gitu terus sedekah ke harta kita tinggalkan di sedekah yang di hidup waktunya dia pada itu kan. Disumbangnya. Apakah itu masih ngalir Ustaz? Masih. Kalau anak-anak kita sadar. Tapi masalahnya itu Pak, kalau kita lah meninggal, harta kita masih banyak jadi rebutan. Jadi Itu. Tapi di waktunya di Kira-kira semua Pak yang jadi rebutannya itu. Alhamdulillah kalau sadar. Alhamdulillah. Jangan susah. Iya, tidak. Iya. Mudah-mudahan. Ya. Uang tua kami akan harta. Namun kami tidak harus ngambil Pak. Alhamdulillah. Iya. Jangan susah hidup ini. Kita bukan suzon Pak, tapi kalu Pak. Ini Pak ya. Ini Pak, setemuan kami, sepenemuan kami Pak ya. Yang kami pernah ceramah di daerah, daerah mana ini? Bukan. Di Celentang. Nah, ada musola Pak. Musola ini infak dari bapaknya lagi. Lama meninggalnya kan. Infak dari bapaknya lagi. Nah, musola itu dibangun untuk masyarakat. Cuman karena wong-wong dulu tidak pakai surat nota waris. Musola ini Pak tempat ibadah. Kalau kita pikir secara akal sehat, tempat ibadah, tempat uang semayang, tempat uang berzikir. Anaknya aman. Anaknya lagi aman. Anak-anaknya lah berikutnya. Nah, ini harta ini itu nih yang warisan aku ini. Digusur Pak. Musola. Iya kita aman Pak. Aman kita saat ini. Ada anak lagi mungkin masih aman. Ada anak lagi, nah di situ kita belum tahu Pak. Karena harta ini memang jadi rebutan gitu Pak. Nah itu.
Jadi kami, ya Allah juga sayang nian, musolanya besar, sama cak inilah musolanya. Musolanya besar. Oh, kali ke Pak berapa tanahnya mencak ini Pak? Seluas ini nah. Nah, tekato tanah mahal, laju. Direbutkan. Jangankan musola masjid Pak. Ada tanah diinfak ke dari wong tuanya lagi untuk kuburan umum. Untuk kuburan ini. Cuma ndak kate notau. Itunya apa namanya? Buktinya anak-anaknya lagi digusurnya kuburan. Tahu kuburan itu tempat orang mati. Bakal dia juga masih masuk situ juga. Kemana dia nak kubur ke? Digusur. Maka kita Nabi itu tidak salah. Nabi itu tidak pernah salah Pak. Nganjurkan kita sebelum meninggal dengan harta itu kalau bisa diinfakkan, dihabiskan. Seandainya kita telah berwasiat dengan anak-anak kita, nah ini harta tolong dijaga, tolong diberikan ke wong-wong lain, baik. Nah ini harta tolong dimanfaatkan untuk beribadah, bagus. Nah, itu Pak. Oke, insyaallah mudah-mudahan kalau kita berpikir harta ini untuk anak kita, terus kita diwasiatkan dengan anak-anak kita Pak, bagus Pak. Sama baik harta itu mengalir jariahnya. Berarti kita bukan meninggalkan keturunan tidak dalam keadaan lemah, tapi tercukupi hartanya. Tidak apa-apa. Mungkin itu Pak. Ada lagi kira-kira sebelum kita tutup? Tanya lagi. Tidak ada dulu lah siang. Alhamdulillah. Jam 6 pas ini. Iya. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu yang hadir di subuh hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat kita sebagai hamba-hamba Allah yang husnul khatimah nantinya. Amin ya rabbal alamin. Dan kita berharap Bapak Ibu di akhir penghujung kita kage sama-sama kita dimudahkan oleh Allah lisan kita ini mengucap kalimat la ilaha illallah. Maka janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala akhirul kalimat, siapa yang di akhir kalimat kage ketika dia sakaratul maut mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah. Tak ada halangan dia masuk ke syurga. Amin ya rabbal alamin. Tapi ya Allah Pak, kalimat la ilaha illallah itu Pak, ketika kita sakaratul maut sangat berat nian Pak. Berat nian itu Pak. Bahkan ketika kita di sakaratul maut kaget, yang terbayang itu bukan lagi kalimat la ilaha illallah, tapi sesuai dengan amal ibadah kita. Kalau amal ibadah kita baik, mudah kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi kalau amal ibadah kita buruk, demi Allah Pak, susah, berat, la mati duluan. Apalagi kita mengucapkan, apalagi anak-anaknya yang tidak ngerti Pak. Pak, ngucap Pak. Ucap dia Pak, cap. Anaknya psikologinya itu ngomong lagi, Pak nyebut. But. Digabung ke cap, but. Sudah mati. Maka kita didik anak kita. Kita akhiri dengan sama-sama membaca doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali. Agar kami mampu untuk pergi ke Makkah Al-Mukarramah, berkunjung ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Allahumma ya azim wa engkau yang maha mulia, ahyana hayatan izama, muliakan hidup kami dan jangan engkau hinakan kami di dunia wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Apabila ada kata-kata yang salah kami mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.